mengandalkan Tuhan tuh bukan berarti nggak mikir lo ya. Gak usah minta tolong Tuhan, ini bisa. Ini dananya ada kok, nggak usah minta tolong Tuhan deh. Kalau ini karena besar, karena mahal, karena mungkin di luar kapasitas kita, nah saya minta tolong Tuhan nih. Kita akan ngobrolin sesuatu yang seru hari ini, yaitu apa tandanya saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri. Seringkali kan gini ya Sobat Reida, kalau kita misalnya memulai sesuatu, ayo doa dulu yuk, doa dulu. Awalnya sih kayak mengandalkan Tuhan, bener gak sih Jul? Betul. Minta Tuhan menyertai, minta Tuhan pimpin, tapi di perjalanan malah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa sadar biasanya. Ngandelin pikiran kita sendiri, ngandelin rencana-rencana kita sendiri. Nah, kita akan ngobrolin nih tanda-tandanya apa kalau kita ini udah mulai bergeser mengandalkan kekuatan diri Kita sendiri. akan ngobrol sama siapa sih, Tan? Seorang dosen, saya dulu. Beliau juga rutin ngisi di Baterai FM. Kita mau sapa dulu. Halo, Shalom Pastor Samuel Sugiarto. Shalom Pak Samuel. Halo. Shalom Pak Puji Nathan dan Pak Tuhan. Nathan, duo Nathan. Ketemu lagi. Ya. Saya lebih senang dipanggil Dan bro, juga Pak. shalom seluruh anggota Batra Yuda. Puji Tuhan. Gimana? Terima Sorry. kasih. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Pastor Samuel? Baik? Puji Tuhan, baik. Puji Wah, Tuhan, mantap, puji mantap, Tuhan. mantap, Yang penting mantap. sekarang ini sehat, baik, Betul. dan dijaga. Jangan lupa Betul, minum vitamin. Testimoni gitu ini langsung ya. ya. Nanti ya. Topiknya nggak sesuai soalnya. Topik soal COVID nanti aja. Oke, hari ini kita itu berbicara tentang Yeay. apa sih tandanya kita mulai memakai kekuatan kita sendiri. Kalau saya tanya sama Pak Sam deh, apa tandanya Pak? Kalau boleh tahu. Oke, ketika kita itu disebut menggunakan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu berarti ada beberapa tanda. Yang pertama adalah bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu hal itu, kita tidak mendasarkannya kepada kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, Oke. kita sebagai orang Kristen ini perlu sadar bahwa apa sih tandanya kita itu mengandalkan Tuhan? Yang pertama-tama adalah ketika kita itu menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi sebuah drive, dorongan buat kita untuk kita itu melakukan segala sesuatu. Oke. Maka itu kan kenapa di dalam Alkitab juga dituliskan oleh Rasul Paulus, kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Jadi perlu sadar bahwa ada kasih karunia Tuhan yang pertama-tama sudah memulihkan setiap kita, relasi kita dengan Tuhan. Oke. Dan kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Dan itu yang harusnya menjadi dorongan besar untuk kita tuh mengerjakan semua yang terbaik untuk Tuhan. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita tidak melakukannya karena itu, kita melakukannya misalnya ya sebut saja karena uang. Kita melakukannya nih misalnya karena atau misalnya yang jomblo-jomblo, bukan jomblo ya, single-single ya. Karena kalau jomblo itu sudah obral murah tetap nggak ada yang mau. Ya ampun, Jadi kalau Bapak. single itu kan memang Bapak nyindir keputusan siapa nih? berarti masih belum mau gitu Itu ya. hanya sebutan saja. Oke. Nah, kalau yang single-single misalnya, wah demi dapat nih ya, dapat cewek atau dapat cowok gitu ya, maka kemudian mengerjakannya. Nah, sebenarnya itu kita sulit untuk mengatakan itu mengerjakan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka begitu. Oke. Seperti Nah, itu. sehingga perlu sadar bahwa perlu adanya motif itu. Begitu. Oke, yang Pak Sam jelaskan tadi itu adalah alasan kenapa kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi mungkin saya pengen lebih daratkan lagi Pak Sam. Oke. Apakah mungkin ada tandanya ya? Rasanya kayak, oke, kalau misalnya saya pakai kekuatan sendiri, kayak yang tadi saya cerita nih, saya tuh kayaknya ngerasain capek gitu. Ada yang bisa kita rasain nggak sih, Pak Sam? Oh, hasilnya mungkin Master. Iya. Kalau misalnya kita ngandelin kekuatan kita sendiri, kan keberhasilan dan kegagalan mungkin aja bisa berhasil ya, Bisa mungkin. berhasil, Tapi mungkin. kan nggak bisa sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau seperti itu. Nah, apa Pastor dampaknya kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri? Oke. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan dampak secara langsung, tentu kita agak sulit membedakan secara langsung ya. Kalau tadi misalnya Pak Nathan sempat tanya nih, capek enggak sih kalau kita itu melakukan segala sesuatu untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan tidak mengandalkan Tuhan gitu ya. Ya, baik mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan ya tetap capek sih ya. Oke, Ya kita kan yang baik. kerja ini kan pasti merasakan capek gitu, Iya, merasakan lelah. Tetapi kalau tanya ada enggak tandanya yang bisa membedakan? Ada. Iya. Beberapa tanda, misalnya yang pertama adalah tetap adanya rasa sukacita. Lelahnya pasti ada. Baik. Lelahnya pasti ada. Tetapi sukacitanya itu tetap kita bisa rasakan. Hmm. Karena apa? Karena tadi kita betul-betul mendasarkannya dari kasih Tuhan yang menggerakkan setiap kita.
Sehingga meskipun kita itu habis-habisan, meskipun bisa jadi ada konflik, ada tekanan, dan lain sebagainya, tetapi kasih Tuhan yang melimpah itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Wow. Nah, itu tandanya yang pertama ya. Ya. Kita itu tetap bisa lelah, tetap bisa stres, tetap Ya. bisa merasakan rasanya pengen give up, itu juga tetap bisa terjadi. Ya. Tetapi ada kekuatan yang senantiasa menolong dan menghibur setiap kita untuk tetap mengerjakan hal tersebut. Itu Nah, tanda dia. berikutnya adalah tanda berikutnya ketika kita tuh mengandalkan kekuatan Tuhan, itu adalah kita itu akan senantiasa punya kekuatan ekstra untuk melakukan yang ekstra. Oke. Nah, itu tandanya. Oke. Karena kita sebagai orang Kristen kan dipanggil untuk kemudian betul-betul melakukan sesuatu yang extra mile ya. Ya. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, berjalan 2 mil, kalau diminta bajumu berikan juga jubahmu begitu ya. Nah, Ya. kita itu punya kekuatan yang lebih untuk mengerjakan itu. Yang sebenarnya kalau menurut ukuran kita manusia, kita kayak, loh, kita sebenarnya nggak mau juga. Siapa sih yang mau jalan panjang gitu ya, di dalam perjalanan yang bagi kita, ini bukan demi kepentingan kita loh, ini demi kepentingan orang lain gitu loh. Ya. Biasanya orang kan nggak mau mengerjakan semuanya itu ya. Tapi ketika kita itu mengandalkan Tuhan, kita itu punya kekuatan. Yang ketika kita jalani itu kita baru sadar, ini semua berkat pimpinan Tuhan. Karena memang kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ada kekuatan lebih untuk melakukan yang lebih. Misalnya contoh, di dalam kondisi pandemi COVID ini ya. Ya. Bukankah semua orang tuh dituntut untuk berpikir demi kepentingannya sendiri? Iya. Ini sebuah kondisi yang kita nggak bisa hindari ya. Kita mesti jaga diri lah, harus jauhin orang, kerumunan dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen tetap dipanggil untuk kemudian berdampak bagi orang lain. Ya. Nah, ketika hidup kita tuh betul-betul mengandalkan Tuhan, kita itu berdekat kepada Tuhan. Tadi seperti dikatakan di awal, doa itu menjadi salah satu tanda kita berserah kepada Tuhan begitu ya. Maka kita itu akan diberikan kepekaan. Meskipun sekarang ini saya tetap harus jaga jarak. Ya. Saya harus memikirkan kesehatan saya dan juga kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian individualis. Iya. Kita itu tetap bisa dipikirkan gimana caranya kita itu bisa melakukan sesuatu menjadi berkat untuk orang lain. Yang bahkan kadang-kadang kita berpikir, ya mestinya nggak usah dilakukan, ya nggak apa-apa sih. Orang nggak akan menyalahkan. Ya. Seperti peribahasa yang sekarang sering muncul kan, ini adalah waktunya di mana ketika kita itu hidup tidak berguna, tetapi itu justru berguna bagi orang lain kan ya. Itu maksudnya ya jangan kemana-mana Tetaplah lah, hidup kamu di rumah meskipun aja tidak nggak berguna apa-apa, gitu begitu ya, lah ya. Pastor. Iya, tapi kita nggak akan memutuskan untuk melakukan itu. Kita Iya, tetap jangan. akan mencoba mengerjakan segala macam cara untuk menjadi berkat. Wow. Nah, itu yang kelihatan langsung itu. Orang bisa, bukan cuma kita yang merasakan, tapi orang bahkan juga bisa merasakan dampaknya. Oke. Begitu. Baik, Oke. seperti itu ya. Jadi punya kekuatan ekstra untuk do extra mile. Jadi Melakukan kalau kita yang kalau Ya. kita sudah mengerti nih tanda-tandanya, bagaimana dengan kehidupan kita nih Sobat Rohia? Apakah kita memang seperti berjalan di track yang benar dengan mengandalkan Tuhan? Tadi tandanya adalah ketika memang ada kejadian atau kondisi ekstra, ya kita diberikan kekuatan ekstra. Seperti Betul, itu ya. betul. Kita masih ngobrol bersama Pastor Samuel Sugiarto. Yes. Kalau masa COVID ini, Master, masa Corona ini, aplikasinya bagaimana mengandalkan Tuhan? Wah. Orang kan biasanya mengandalkan Tuhan, bingung caranya mengandalkan Tuhan ini gimana? Apakah saya harus nunggu Tuhan bicara? Apakah saya harus tunggu hamba Tuhan yang nyampaikan ke saya harus do ini, harus lakukan ini? Atau gini Pak, Hah. aplikasinya, mohon maaf nih ya Sobat, ini bukan maksud menyinggung. Saya nggak mau minum obat, Tuhan pasti menyelamatkan saya. Ini. Saya pokoknya berdoa. Iya, lagi pula obat mahal. Obat mahal. Saya harus beli vitamin C, zinc, dan D3. Gimana Pastor di masa Corona ini? Iya, Aplikasinya? Ya, nah sebelum masuk ke aplikasi, izinkan saya memberikan sebuah pemaparan konsep dulu tentang apa sih yang dimaksudkan mengandalkan Tuhan itu ya. Yes. Wah, Supaya silakan, nanti Pastor. ketika aplikasinya itu kita bisa lebih melihat dengan jelas begitu ya perbedaannya. Nah, jadi yang tadi pertama saya sudah katakan tentang motif ya. Jadi motif itu kalau orang mengandalkan Tuhan, motifnya itu pasti melakukan segala sesuatu karena kasih Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kalau bukan itu motifnya, berarti kita sulit untuk bisa mengatakan bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Tetapi yang kedua yaitu bicara tentang prinsip. Yaitu ketika kita itu melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran Tuhan, itu berarti kita juga mengandalkan Tuhan. Ya. Karena kita sadar bahwa hidup ini berbicara tentang Tuhan, Iya. bukan bicara tentang diri kita. Hidup ini didesain oleh Tuhan, segala sesuatunya adalah tentang Tuhan.
Maka ketika kita itu mau menyesuaikan diri kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, maka sebenarnya itu juga merupakan ciri kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, sehingga tadi kalau tanya aplikasi praktisnya, nah di dalam bagian ini saya masukkan aplikasi praktis, yaitu misalnya adalah dengan kita tuh senantiasa bergumul dengan firman Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan adalah pasti orang yang akan rindu untuk belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih lagi, supaya tahu bagaimana Tuhan itu semakin mengasihi dia, dan semakin tahu bagaimana cara untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh praktis, di mana kita itu mengandalkan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berusaha menghidupi firman Tuhan tersebut. Nah, itu adalah hidup mengandalkan Tuhan. Tetapi yang lebih lanjut, yang ketiga adalah yaitu tujuannya melakukan untuk mengerjakan panggilan hidup. Kalau secara langsung praktisnya apa sih? Kita tuh senantiasa bergumul apakah memang yang saya lakukan ini merupakan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Apakah memang ini porsi yang memang Tuhan rindukan untuk saya kerjakan dan saya lakukan atau tidak. Nah, kita tentu harus menggumulkan itu senantiasa. Ketika kita itu belajar menggumulkan nih, ketika saya memilih pekerjaan, ketika saya melakukan pelayanan dan lain sebagainya, seperti contohnya lah, biasanya kalau saya dalam konteks gereja pelayanan begitu ya, tidak semua pelayanan itu benar. Tidak semua. Jadi ketika orang itu mengambil pelayanan, lalu kemudian tidak menggumulkan terlebih dahulu, sebenarnya Tuhan tuh pengen saya apa sih? Sebenarnya dia bukan sedang melayani Tuhan. Dia sedang melayani egonya saja, melayani keinginannya. Sehingga nggak heran ketika melayani egonya, melayani kesenangannya, ya pada waktu itu dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar itu panggilan Tuhan, maka saya mau melayani bagian A ini. Karena saya tahu ini adalah panggilan Tuhan, ini karunia yang Tuhan telah berikan pada saya mau kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Maka pada waktu itulah orang tersebut bisa dikatakan dia mengandalkan Tuhan. Karena apa? Senantiasa bergumul nih. Mau ngambil sesuatu pun dia tanya Tuhan dulu. Benar enggak ini Tuhan? Gitu ya. Termasuk misalnya nih, contoh praktis di luar pelayanan gereja gitu ya. Misalnya mau ngambil kredit rumah, kredit motor, kita perlu bergumul. Apakah memang ini sebuah kebutuhan? Apakah ini sebuah keinginan begitu ya. Ketika kita berdoa mengandalkan Tuhan, kita coba gitu ya pikirkan dengan hikmat kita gitu ya. Kita mau coba cari apakah memang ini merupakan bagian yang memang Tuhan percayakan untuk saya lakukan supaya hidup saya itu semakin lagi memuliakan Tuhan. Nah, pada waktu itu kita berarti mengandalkan Tuhan. Berarti mengandalkan Tuhan itu bukan berarti enggak mikir loh ya. Mengandalkan Tuhan itu berarti termasuk juga mengandalkan rasio yang Tuhan telah percayakan di dalam kebenaran. Jadi kita harus pakai juga hikmat kita pakai juga berbagai macam talenta kita untuk melakukan di dalam kebenaran. Dan yang terakhir bicara soal hasil. Bicara soal hasil itu berarti maksudnya bagaimana? Menerima, berserah kepada keputusan Tuhan, dan belajar bertumbuh. Nah, kita tahu di dalam Roma 8, 28-30, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu menjadikan setiap orang yang mengasihi Tuhan dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita itu sudah melakukan yang terbaik, nih, sudah berdoa, contohnya sudah berdoa, sudah berusaha bekerja dengan sekuat tenaga, gitu ya. Lalu kemudian hasilnya itu misalnya bisa jadi belum tentu seperti yang kita harapkan. Maka pada waktu itu kita harus belajar untuk menerima. Ketika kita bisa menerima, itu berarti tandanya kita mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak bisa menerima kondisi itu adalah orang yang kemungkinan ya mengandalkan diri. Maka dia pikir, loh saya sudah berjuang kok, kenapa kok saya nggak dapat begini? Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sadar, saya sudah bergumul, saya sudah berjuang, tetapi Tuhanlah yang memberi buah. Kalau sekarang belum ada buahnya, bahkan belum ada buah seperti yang saya inginkan, maka bisa jadi memang itu bukan bagian saya yang Tuhan inginkan dalam diri saya, bisa jadi, atau masih ada sesuatu hal yang perlu saya pelajari. Nah, dengan kita menerima, kita mau berserah, bahkan kita mau belajar nih, bertumbuh melalui kegagalan, melalui jalan buntu, sebenarnya itu adalah tanda kita berserah kepada Tuhan. Nah, itu kira-kira ciri-ciri dan tanda-tanda yang cukup praktis lah untuk kita bisa coba lihat dan itu. Waktu Pak Sam tadi bilang soal kredit rumah kok saya tertemplak ya Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Soalnya sering kali gini Pak. Banyak orang kan kayak gini, oke saya mau beli handphone mungkin deh ya, handphone baru nih.
dananya belum ada. Oke. Nanti Tuhan cukupi. Oke. Atau misalnya gini, udah mutusin nih saya kredit gitu ya. Ntar di tengah jalan pas nggak bisa bayar, baru nih minta Tuhan mana sih ini berkatnya ya. Dan tadi poinnya yang penting adalah ikut atau mengandalkan Tuhan itu memang nggak menjamin keberhasilan. Betul ya Pastor Samuel ya? Nggak mesti terus ikut dan mengandalkan tuh ujungnya pasti juara satu nih. Ujungnya pasti sukses nih. Kalau buka toko, buka warung itu pasti rame nih. Kan nggak juga. Betul ya Pastor ya? Ya, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti sebenarnya kan kita itu mengikuti rencana Tuhan. Iya. Nah, rencana Tuhannya pasti terjadi. Rencana Tuhannya ya pasti terjadi. Tetapi bisa jadi ketika kita itu melakukan panggilan Tuhan, kita mau mengikuti rencana Tuhan, kita itu kan tetap punya bayangan-bayangan terkait dengan, oh ini harusnya begini nih, ini harusnya begitu gitu. Nah, itu yang bisa jadi tidak terjadi. Tetapi rencana Tuhan pasti akan terjadi. Baik. Amin. Seperti itu. Satu lagi, sebelum kita ke kesimpulan, Pak Sam. Seringkali itu kita menganggap gini, Pak. Mengandalkan Tuhan, kayaknya bagian yang ini nggak usah deh. Kayaknya terlalu remeh deh buat Tuhan. Oh iya. Gimana Pak Sam, pendapat Pak Sam tentang hal ini? Karena rasio kita gitu ya, Pastor ya. Ini nggak usah deh, nggak usah minta Tuhan, nggak usah minta tolong Tuhan. Ini bisa. Ini dananya ada kok, nggak usah minta tolong Tuhan deh. Kalau ini karena besar, karena mahal, karena mungkin di luar kapasitas kita, nah saya minta tolong Tuhan nih. Dengan prinsip seperti itu gimana, Pastor? Ya, jadi tentu saja ya itu prinsip yang tidak tepat ya. Mengandalkan Tuhan itu kan harus di dalam segala sesuatu. Bukan cuma di dalam hal-hal tertentu saja, tetapi di dalam segala sesuatu kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak masalah untuk quote and quote direpoti dengan hal-hal yang remeh. Ini satu kesaksian nyata yang betul-betul terjadi. Bukan dalam hidup saya, tetapi dalam hidup seorang yang pernah cerita masalahnya kepada saya. Jadi dalam sebuah camp, tentu saja ini camp rohani, dan ini terjadi sebelum pandemi ya. Kalau sekarang ngomong kayak gitu tuh perlu kasih keterangan sebelum pandemi ya. Karena nggak gitu nanti digerebek nih sama kapan kamu campnya gitu ya. Ini sebelum pandemi itu ada seorang yang kemudian cerita. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu ya, dia tinggal di sebuah keluarga yang broken. Tidak sampai divorce si orang tuanya, tetapi broken gitu ya, punya relasi yang buruk, disfungsi dan lain sebagainya semuanya. Dan dia tidak pernah sekalipun itu merasa tenang tinggal di dalam rumah. Karena dia cerita, selalu saja dari bangun pagi sampai mau tidur malam, selalu aja dia itu dianggap melakukan kesalahan. Kalau sudah melakukan yang baik sesuai dengan keluarganya, yang diinginkan keluarganya, tetap saja ada kesalahan-kesalahan yang bisa diangkat oleh orang tuanya tersebut. Sehingga anak ini stres sekali. Dan camp itu salah satu pelariannya dia pada waktu itu. Dan dia berkata, saya tidak pengen di rumah, lebih baik saya nggak di rumah. Gitu. Karena kalau saya di rumah, saya tuh pengen bunuh diri. Jadi betul-betul sudah sampai ke arah depresi. Gitu ya. Lalu kemudian dia cerita, saya sudah doa juga, tapi kenapa belum ada solusi? Kenapa orang tua saya kok belum bisa mengerti saya dan lain sebagainya begitu. Lalu dari hasil ngobrol panjang itu saya ajak dia bilang gini, boleh enggak kita jalan satu-satu yuk? Kalau menghasilkan langsung keluargamu tiba-tiba diubah dari disfungsi jadi tidak disfungsi, lalu kemudian keluargamu dari tidak harmonis jadi harmonis, tentu bisa. Tetapi umumnya itu punya proses, gitu ya. Nah, mari kita berjalan di dalam proses. Lalu saya bilang gini, mau enggak kamu percaya sama Tuhan, jalan doa sama Tuhan. Khususnya hari ini mau pulang. Ini ceritanya mau pulang camp nih. Dia takut, sangat depresi mau pulang camp. Saya bilang gini, yuk kita doa ya. Saya doa ya. Saya doakan kamu. Doakan gimana? Saya doakan supaya ketika nanti kamu pulang, kamu boleh merasakan satu hari di mana kamu tidak merasakan misalnya omelan dan lain sebagainya. Paling tidak kamu tidak diomel ya. Tapi juga bukan harmonis, tapi tidak diomel aja lah. Kamu percaya enggak? Dia bilang pengen percaya sih, tapi juga rasanya kok sulit. Kenyataan hidup selama ini enggak begitu. Nah, terus saya doakan dia. Itu remeh banget kan, maksudnya cukup orang tuanya itu enggak ngomong macam-macam itu. Dia enggak marahin, dia enggak apa gitu. Tapi saya doakan, yuk kita berdoa. Selesai berdoa, lalu dia pulang. Nah, keesokan harinya karena dia mahasiswa gitu ya, dia datang ke kampus. Terus dia cari saya. Dalam hati saya sudah takut sih. Celaka nih rasanya kok gagal ya, rasanya ini kayaknya. Kebiasaannya begitu ya. Atau jangan-jangan tambah lebih parah gitu kan. Aduh. Tapi yang menarik adalah dia datang, lalu dia datang tuh sambil nangis. Wah, saya sudah pikir nih, wah ini gagal nih. Pasti ini kemarin ada kejadian apa. Tapi ketika dia nangis dia bilang gini, oh ternyata benar ya. Tuhan itu peduli sama hal yang remeh-remeh.
Apa yang kita doakan kemarin seperti yang Kosem katakan. Hmm. Kita cuma doa Tuhan tolong kalau boleh orang tuanya tidak ngomel, kalau boleh orang tuanya itu tidak marah, gitu ya. Cukuplah, nggak perlu yang macam-macam. Kita cuma minta itu, Tuhan tolong. Supaya itu menjadi kesejukan, memberikan kekuatan dan memberikan keyakinan kepada si mahasiswa tersebut. Iya. Bahwa Tuhan memang menyertai dan Tuhan memang memimpin. Dan itu terjadi. Baik. Itu Luar terjadi. biasa. Dan sejak pengalaman itu dia bilang ini, ternyata tidak ada hal yang sangat remeh ya di mata Tuhan. Sampai Tuhan tuh berkata, gitu aja kok repotin aku. Iya, Nah, iya. dia- Luar Wow. biasa. Memang itu yang dikatakan Alkitab, karena dia adalah Bapa yang baik. Ya. Dia Bapa yang sangat memperhatikan kebutuhan setiap kita. Sehingga ketika kita tuh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, justru itu yang Tuhan inginkan. Justru itu yang Tuhan itu harapkan. Kita itu mengandalkan Dia, kita itu bersandar kepada Dia. Dan semakin kita bersandar kepada Dia, kasih-Nya itu semakin besar lagi dicurahkan. Amin. Wow. Nah, kalau boleh cerita terakhir nih ya, Yes, cerita silakan, terakhir pengalaman pribadi sih. Satu kali, sekali lagi ini sebelum pandemi ya, di highlight sebelum pandemi, ketika saya setelah pulang dari luar kota gitu ya. Nah, pada waktu itu anak-anak saya masih cukup kecil sih. Ya. Dan maksudnya cukup kecil itu cukup ringan untuk digendong gitu ya. Karena nanti ceritanya ada kaitannya sama itu. Gitu. Baik, baik. Nah, ketika saya pulang gitu ya, lalu anak saya yang paling kecil itu lari gitu ya menyambut saya. Lalu kemudian dia itu minta membuka tangannya gitu ya, mau minta digendong. Oke. Lalu kemudian ya sudah, karena saya memang sudah perjalanan gitu ya, mungkin sudah lama nggak ketemu, kangen. Lalu kemudian saya angkat dia, saya gendong dia. Dan yang dia lakukan, dia itu mengalungkan tangannya di leher saya, lalu berbaring. Kalau ditanya begini, capek nggak sih habis perjalanan? Oh capek. Oh, iya. Pengennya juga bukan gendong, walaupun masih bisa bebannya digendong ya. Tapi ya tetap saja kalau bisa pengennya ya dipijit lah, diberikan minuman lah, itu kan kepinginannya ya. Betul, Tapi betul. anak saya justru kemudian datang minta digendong, dan setelah waktu digendong dia tuh kayak menaruh kepalanya aja dan nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi pengalaman ketika saya itu merasakan menggendong dia gitu ya, membawa dia masuk. Itu perasaan yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Ada rasa puas, ada rasa bahagia. Gitu ya. Dan pengalaman itu ketika kemudian saya itu doa pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah mengingatkan saya, itulah yang seharusnya kita ini manusia lakukan kepada Dia Bapa di surga. Wow. Kalau kita mau, Bapak itu nggak akan memberikan kita yang buruk. Bapak itu pasti akan memberikan yang terbaik. Yang Bapak itu inginkan adalah kita datang dan berserah kepada Dia. Yes. Cukup itu aja. Datang dan berserah kepada Dia. Wow. Dan itu sudah menyukakan hati Tuhan kita. Hati Bapa kita di surga. Oke. Nah, sehingga pengalaman itu mengingatkan saya bahwa nggak perlu khawatir kalau hal itu remeh. Bahkan kita pun datang, cukup datang untuk kemudian memeluk Dia. Itu membuat Tuhan itu bersuka cita. Membuat Bapa di surga itu puas. Luar biasa. Seperti Sehingga itu. mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu merupakan bagian kehidupan setiap kita. Iya. Baik. Jadi tidak ada yang namanya terlalu remeh, gitu ya, supaya sampai kemudian Tuhan itu merasa direpotkan. Dan jangan sampai kita juga berpikir, oh ini saya bisa, maka Tuhan tidak perlu. Oke. Kalaupun kita bisa, kita tetap perlu mengandalkan Tuhan di dalam area-area yang lain, Oke. menjalankannya di dalam kebenaran, memikirkannya di dalam hikmat Tuhan, Ya. menggumulkannya bagaimana memakai berkat tersebut, kemampuan tersebut menjadi berkat untuk orang lain. Iya. Itu juga berarti kita mengandalkan Tuhan. Menggumulkan semuanya itu adalah berarti kita sedang menggumulkan bersama dengan Tuhan. Oke. Dan itu berarti tandanya kita mengandalkan Tuhan. Luar Baik, biasa. seperti itu. Itu Lengkap. contoh yang paling dekat sama kita ya. Kejadian anak dan bapak itu ya. Bikin kita itu ngerti ini loh caranya mengandalkan Tuhan itu Tuhan seneng kok. Kalau misalnya Betul. kita bergantung sama Dia gitu ya. Betul. Dan dari ceritanya Pak Samuel Sugiarto bikin kami kepengen cepat punya anak. Ya, oke, baik. Nathan duluan deh. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto. Untuk kesimpulan Pastor terakhir silakan. Apa tandanya saya mulai mengenalkan kekuatan saya sendiri? Oke, beberapa poin ya saya highlight. Yang pertama, mengandalkan Tuhan itu tidak akan gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin. Karena Tuhan tetap juga bekerja. Dia tetap bekerja di dalam diri kita, melalui diri kita. Kalaupun bisa gagal, maka yang perlu kita ingat itu mungkin planning kita yang gagal. Mungkin bayangan kita yang gagal. Ya. Tetapi bukan rencana Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu bertanya, Tuhan apa yang menjadi rencanamu sih? Aku mau menjadikan rencanamu sebagai rencanaku.
Kita perlu senantiasa menjalin komunikasi dengan Tuhan. Berdoa, belajar firman, itu merupakan sebuah tanda di mana kita itu mau rindu untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mulai bukan cuma sekedar dengan mendengar teori tentang mengandalkan Tuhan, tapi mari kita mulai dari hari ini, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yes, luar biasa. Amin. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap hal-hal remeh sekalipun? Betul. Hari ini kita diingatkan oleh sharing bersama Pastor Samuel Sugiarto. Narasumber kami juga punya Instagram, Ada. karena beliau juga punya Instagram aktif maksudnya ya. Yang pasti akan memberkati kita. Silahkan Jonathan. Anda bisa follow ya di S4M4JC. Itu dia. Sekali lagi ya, S4M4JC. Follow lah, biar jadi 3.000. Wais. 3.000 followernya Pak Sam. Pastor Samuel, kita ucapkan terima kasih banget. Thank you banget. Kalau hari ini boleh ngobrol Luar biasa. dan Terima buat kasih kami juga. berdua ini sangat jadi berkat dan semoga juga bisa jadi berkat buat para pendengar ya Pastor. Yes. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.